Bagi beberapa live streamer gaming PC, keyboard adalah salah satu komponen yang paling penting untuk mereka bermain game tersebut ya. Banyak juga dari kalian ataupun live streamer di sana, kalau misalkan kalah, itu nyalahin ke keyboard dan mouse-nya, begitu kan? Ya padahal sih, kalau jago tuh pakai keyboard apapun sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi mungkin bagi gua pun itu nggak berlaku, karena keyboard itu ataupun mouse yang lu pakai itu bakal berpengaruh ke experience gameplay kalian. Nah, buat kalian yang memang sering menyalahkan keadaan, kalah, lost streak gitu kan, nyalahin keyboard ataupun mouse-nya. Nah, di sini gue punya alternatifnya buat kalian semua, karena di depan gue sudah ada Digital Alliance Gaming Mecha Master, sebuah keyboard mechanical dengan Black Witch dan Otemu Switch. Gila, wow, Otemu Switch gitu cuy ya. Oke, tapi sebelum kita ngebahas semuanya sesuai tradisi kita cuy. Hello Leaders, welcome back to my channel Mirza Gaizo. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza di konten yang paling kalian tunggu, yaitu adalah peralatan untuk live streaming game. Nah oke, jadi untuk peralatan kali ini disusun buat kalian yang memang disusun untuk yang pemain gaming PC, gaming PC sih banyaknya ya. Tapi gaming mobile pun gak jadi masalah kalau misalkan kalian yang masih suka mengetik script gitu kan, untuk kayak misalkan lu mau ngomong apa hari ini gitu kan, untuk kayak memang kalian juga apapun lah sebenarnya, mau kalian seorang mahasiswa yang lagi ngerjain skripsi begitu, bisa juga sebenarnya, nggak jadi masalah, karena keyboard itu adalah salah satu komponen terpenting yang harus ada di PC kalian. Nah cuman keyboard yang kayak gimana yang bisa memenuhi kebutuhan kalian, bisa dipakai untuk ngetik tuh ya, dipakai untuk nge-gaming jelas gitu kan, dan untuk variasi di meja komputer kalian biar setup kalian itu makin kece. Nah di sini gua punya salah satu keyboard yang bener-bener sangat gua rekomendasiin, bukan karena ini sponsor, tapi yang gua udah coba juga. Wah, kayaknya yang keyboard di belakang harus gue pensiunkan, asli. Karena gue di sini sudah ada Digital Alliance Mecha Master yang memiliki Otemu Switch, dan juga dia sudah ada Black Switch ya cuy ya. Dan dia ini sudah memenuhi kriteria gue, karena gue tuh memang sukanya yang full size 104 TKL ya. Oke, di depan gue sudah ada Digital Alliance Mecha Master, keyboard terbaru dari Digital Alliance. Dan lo bisa lihat dari segi kemasan ini bener-bener sangat mewah banget, sangat gila banget, tapi dengan harga yang masih relatif murah menurut gua. Oke, seperti biasa untuk hal pertama yang bakal gue experience sama kalian yaitu dari masalah unboxingnya. Kita langsung buka aja ya. Nah, oke, gue udah gak sabar banget untuk ngasih experience sama kalian, karena sebenarnya gue udah buka, gue udah coba juga, dan gue awalnya pesimis dengan keyboard yang murah begitu kan, karena yang di belakang gue memang sudah lumayan ya cuy ya. Cuman ternyata pas begitu gue cobain keyboard dari Digital Alliance ini, wah, perspektif gue udah langsung berubah. Ternyata Digital Alliance itu nggak main-main kalau dia bikin suatu komponen. Ya buktinya kayak headset kemarin udah kayak gimana gitu kan bagusnya, dan sekarang keyboardnya lu bisa lihat sendiri ya. Jujur aja ini bobotnya udah berat banget, mungkin lebih dari 1 kiloan gitu kan ya. Dan iya, kita buka langsung ya. Oke, bener berat, kokoh, luar biasa. Sebenarnya dari experience unboxingnya nggak ada yang spesial, langsung keyboard. Terus pun juga pembuka switchnya ya, si congkelan switchnya ini gue nggak tahu nama resminya apa. Lalu buku kerasi dan manual, dan udah nggak ada apa-apa lagi. Nah oke, selanjutnya di sini gue bakal bahas dari masalah desain dari si keyboard ini. Kalau misalkan sekilas lihat sih sebenarnya untuk masalah desain ini masih standar biasa aja, tidak seperti kebanyakan keyboard yang berbagai macam warna. Ya di sini yang warnanya sih sebenarnya hitam aja, dan desainnya pun juga standar biasa. Cuman kelebihan tadi yang gue sebut yaitu adalah dia memiliki bobot yang sangat berat gitu cuy ya. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi belakangnya, ini sudah ada rubber pad yang ngebuat si keyboard ini makin kokoh kalau lu simpen di meja PC lu ya cuy ya. Dan di sini pun juga ada peninggi yang dimana kalau lu memang kurang nyaman di segi keyboard yang masih rata datar seperti ini, lu masih bisa tinggiin. Jadi masih lebih nyaman sebenarnya kalau lu untuk ngetik itu, apalagi lu pakai sisi yang lebih tinggi seperti ini. Nah oke, selanjutnya untuk masalah spesifikasi dari si keyboard ini, yang pertama adalah si keyboard ini tuh jenisnya 104 ya cuy ya, yang bisa diartikan adalah sebagai full size, masih memiliki 6 pad di sini cuy. Lalu untuk dari segi materialnya, si keyboard ini tuh masih menggunakan plastik ABS, dan top covernya pun juga di sini masih menggunakan ABS. Lalu untuk sisi penghiasnya, dia ini dilengkapi dengan LED RGB ya, yang dimana lu masih bisa nanti kok customize lagi. Kalau misalkan lu nggak suka RGB, lu tinggal matiin bisa. Kalau lu memang suka RGB, lu tinggal nyalain lagi. Dan menurut gua untuk sisi RGB-nya ini soft gitu, nggak yang terlalu silau banget lah. Masih bisa disamain dengan keyboard yang ada di belakang sana gua. Masih kece, masih mantap kalau lu simpen di meja PC lu dan mewakili keganasan dari si keyboard ini cuy. Lalu selanjutnya dari masalah keycapsnya ini, dia ini memiliki double injection keycaps yang dimana ya cuy ya, si double keycaps injectionnya itu udah sangat rapi banget
banget, sudah sangat apik banget. So jadi kalau lo mau pakai dari beberapa tahun ke depan tanpa harus mengganti si keycapsnya ini, gue udah pastiin si keycaps ini udah paling awet banget begitu. Dan nanti pun juga untuk kalau lo menyalakan si RGB-nya, ya si keycaps ini tuh dia bisa menerangi dengan sempurna gitu kan, gak ada lagi blocking dari si keycapsnya ini, dari si masalah painting si keycapsnya. Mantep kan ya? Cocok itu cuy. Nah selanjutnya si keyboard ini sudah dilengkapi dengan OTEMO switch dan tipe yang gua pilih di sini adalah black switch nih cuy. Nah di sini gua bakal jelasin tentang yang namanya black switch. Nah cuy, kalau misalkan kita tahu switch yang paling populer yang paling banyak dipakai itu adalah blue switch. Ya kenapa? Karena yang jelas banget dari masalah klikinya yang sangat nyaring banget nih. Nah, tapi lu asal tahu aja kenapa di sini gua menggunakan yang namanya black switch. Sebenarnya black switch ini udah lama banget dikeluarin ya cuy. Cuman akhir-akhir ini banyak populer lagi, apalagi kalau misalkan kita tahu banyak streamer-streamer yang di luaran sana itu menggunakan yang namanya black switch nih cuy ya. Nah, apa sih kelebihan dari si black switch ini? Yang pertama adalah dia ini memiliki 60 GN yang dimana di saat lu pengen mengetik menggunakan si black switch ini tuh bakal mengurangi yang namanya ghost touching gitu kan, yang misalnya kan kalau gua ngetik skripsi kan suka kira apalagi jempol gua segede gini kayak suka ada error typing begitu kan, ataupun bahasanya itu typo gitu kan. Nah dengan black switch itu bakal lebih tertata lagi ya, jadi lu nggak akan harus mengulangi lagi gitu kan si pengetikan lu nya itu, nggak harus lagi yang namanya lu mislek lah bahasa Sundanya gitu kan. Dengan black switch itu bakal lebih tertata lagi cuy. Nah tadi gue udah bahas juga kalau misalkan si black switch ini tuh udah banyak dipakai oleh streamer-streamer di luaran sana ya, karena faktor utamanya itu sensasi linearnya ini udah hampir sama dengan si red switch ya. Nah apalagi yaitu dia memiliki actuation force ya, actuation force yang lebih besar gitu, yaitu sekitar 60 CN ya, tadi gue juga udah bahas juga, yang berarti ini switch ini udah amazing banget sih dan cocok banget sih kalau misalkan ini sebenarnya si black switch itu dipakai untuk lu yang ngetik. Nah tadi gue juga kan udah singgung juga kalau misalkan lu yang memang jempolnya gede begini, terus juga konsentrasi lu agak sedikit kurang, terus sering yang bahasnya tuh mislek lah, typo gitu kan, si black switch itu cocok banget sih ya kalau misalkan lu lagi pengen dipakai untuk kayak ngetik skripsi gitu kan, ngetik input data, entry data. Nah black switch ini tuh sangat cocok banget gitu kan ya. Nah karena masalah dari si 60 CN si black switch-nya ini ya, jadi sensasinya ketika lu mencet tiap tombolnya lebih kerasa tekanan ataupun pressure dibanding dengan red linear kayak gitu. Terus juga feel lu tuh bakal lebih menstimulasi pikiran dan lebih tersinkron dari pikiran dan jari-jari lu begitu ya. Nah gue sih merasain hal yang sama dengan yang gue pelajari dari masa si black switch ini. Jadi sensasinya tuh lebih beda. Jadi gue lebih bisa mengurangi yang namanya typo karena di belakang sana tuh gue memang menggunakan red switch yang linear gitu, dan masih banyak typo-typo yang pernah gue lakuin begitu kan. Nah tapi semenjak gue menggunakan si black switch ini itu mulai bisa keredus dan mulai bisa berkurang lah begitu cuy. Lalu gimana kalau misalkan si black switch ini dipakai untuk ngegame, apa masih oke enggak sih ya? Karena kan memang kita ngebutuhin keyboard mechanical itu kebanyakannya dipakai buat ngegame. Ya jelas lah, yang namanya keyboard mechanical gaming ya itu memang switch apapun itu masih cocok dipakai untuk ngegame. Karena ya cuy, mau sebagus apapun keyboard tuh kalau skill lu nggak diasah ya, mau lu pakai red switch kayak blue switch kayak green switch, kalau nggak diasah terus tiap hari, nggak lu biasain dan lu nggak mulai mencintai keyboard tuh, skill lu bakal begitu-begitu aja. Jadi nggak masalah kalau misalkan ini sekarang gua pakai black switch, sebelumnya gua pakai red switch dan blue switch, nggak akan ada pengaruhnya kayak gimana. Cuma memang sensasinya harus kita lebih mengadaptasi lagi, membiasakannya lagi. Tapi gue yakin kalau misalkan si black switch ini bakal lebih actuationnya itulah, maksudnya dari segi si akurasinya itu bakalan lebih oke dibanding dengan si red switch. Oke, selanjutnya di sini gue bakal kasih sedikit suara yang dihasilkan dari si black switch itu kayak gimana nih, contoh ya. Nah, kalau misalkan kalian dengar tadi di suaranya dia agak nggak terlalu yang super clicky banget, nggak kayak seperti blue switch, dan dia agak lebih sedikit rapih dibanding dengan si red switch. Kalau misalkan kita bandingin dengan red switch, mungkin suaranya dia agak lebih nyaring begitu kan, tapi dengan si black switch dia agak kayak prek gitu, kayak yang padat begitu. Ya sih gue mulai suka di sini karena ya ada beberapa mic yang pernah gua pakai, dia itu terlalu sensitif banget dengan yang namanya blue switch dengan klik yang lebih nyaring begitu. Makanya black switch ini sebagai alternatif kalau kalian yang memang nggak terlalu suka yang keras-keras, tapi kalian memang yang masih aktif di masalah pengetikan gitu cuy. Nah oke, selanjutnya gimana experience gua di saat gua menggunakan keyboard ini untuk bermain game ya, karena memang faktor utama dari si keyboard mechanical ini diperuntukkan untuk bermain game. Di saat gua menggunakan untuk bermain game-game FPS seperti Apex Legends, seperti Valorant gitu kan, ini
menurut gua sudah sangat oke banget, apalagi gua yang sebagai player yang menggunakan kaum keyboard miring ya, keyboard miring seperti begini. Menurut gue ini sangat oke banget. Jadi kalau misalkan di Red Switch, ya di Red Switch itu ada feel yang memang agak kurang. Lebih enak itu kalau kaum keyboard miring itu pakai yang Blue Switch. Nah, tapi semuanya itu agak kekurangan tadi gue udah bilang dari masalah mic yang terlalu sensitif sehingga klikinya lebih terlalu over. Nah, Black Switch ini sebagai jawabannya. Di saat gue menggunakan si keyboard secara miring dan gue memang butuh kerapatan sangat rapat tapi gua nggak mau ada kata typo gitu kan ataupun salah mencet, Black Switch ini merupakan jawaban yang paling terpentingnya. Belum lagi dengan masalah kepadatan dari si keyboard ini ya ngebuat ini tuh makin kokoh. Kalau misalkan kita ke pinggir begini nggak banyak yang kayak gimana gitu ya, sedikit kegedor gitu, itu langsung kayak yang mislek gitu kan. Nah itu nggak ada sih menurut gua. Selanjutnya gimana di saat gua menggunakan si keyboard ini untuk ngetik atau dipakai buat kerja, dipakai entry data ataupun dipakai buat kayak bikin script, kayak gimana nih feelnya gitu. Feelnya jauh banget perbandingannya di saat gua menggunakan red linear itu banyak banget typonya, tapi menggunakan ini semuanya masih bisa teratur ya. Meskipun gua memang bukan seorang pengetik yang bisa 10 jari tanpa ngelihat ke si keyboardnya, gue masih ngeliat keyboardnya, tapi di sini gue masih bisa teratur banget. Kalau bisa gue skip, gue masih bisa minimalisir typo gue begitu cuy. So jadi kesimpulannya gimana untuk masalah keyboard mechanical dari si Digital Alliance ini, Mecha Master yang memiliki Ultimo Switch dan tipe yang gue pilih sebagai si Black Switch itu kayak gimana? Worth it gak sih gitu kan? Kalau kalian yang memang suka keyboard dengan yang memang lebih nyaring, gue saranin lu pilih yang varian yang Blue Switch. Nah tapi kan karena di sini tuh ada 3 pilihan ya, ada Blue Switch, ada Red Switch dan Black Switch gitu ya, Blue, Red, and Black gitu kan. Lu bisa pilih si Mecha Master yang Blue Switch-nya. Nah tapi kalau misalkan kalian yang gak peduli dengan masalah si bunyi klikinya gitu kan, lu bisa pilih yang Black Switch dibanding dengan yang Red Switch-nya, karena gue lebih rekomenin aja lu pakai yang Black Switch. Dia lebih teratur lah bunyinya gitu kan. Terus juga lu memang yang hobinya mengetik, bikin script entry data ataupun lo lagi bikin skripsi, ini udah yang paling cocok banget. Nah buat main game pun kalian, apalagi kalian memang suka bermain game kaum keyboard miring, ini udah jadi pilihan yang paling tepat menurut gua ya cuy ya. Nah oke, mungkin saja untuk review gua dari si keyboard Mecha Master ini. Dan kalau misalkan kalian ada sedikit masukan gitu kan, lu langsung tulis di komentar di bawah gitu kan, gimana sih kalau di saat gua pengen pengoptimalan maksimal banget di si keyboard ini tuh kayak gimana harusnya begitu kan. Nah oke, mungkin saja itu video dari gua, dan jangan lupa ya kesempatan pada waktunya hormati gurumu sehingga temanmu itulah tanya kaum berbudiman. See you next video. Bye bye.